Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan yang sangat tinggi dewasa ini di tengah krisis ekonomi, di tengah perang dagang, di tengah banyaknya PHK, pengangguran, dan juga naiknya harga karena inflasi, karena deflasi, dan alasan-alasan yang lain. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaj ibnu Minhal, hadatsana Syu'bah akhbarani Muhammad ibnu Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal miskinu alladzi taraddul aklata wal aklatan walakin al miskinu alladzi laisa lahu ghinan wa yastahyi aw la yas'alun nas ilhafan. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu, bukanlah disebut miskin, alladzi taraddul aklata wal aklatan, yang bisa diatasi dengan sesuap atau dua suap makanan. Walakin al miskin, tetapi miskin itu adalah alladzi laisa lahu ghina, yang tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Wa yastahi, dan dia malu. Jadi miskin tingkat dewa itu adalah dia tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya, tapi dia malu. Itu yang luar biasa. Wal au la yas'alun nas ilhafa, dan dia tidak meminta-minta secara memaksa atau mendesak. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Pertama, apa yang akan dialami oleh bangsa kita di saat tingginya pengangguran, di saat tingginya krisis ekonomi dan keuangan, di saat banyaknya PHK, di saat tingginya angka naiknya harga-harga dan seterusnya yang berakibat orang menjadi miskin, begitu ya. Kemudian apa yang akan dialami oleh bangsa kita kalau ini tidak ada solusinya? Maka benar, yang akan terjadi yang pertama adalah tingginya angka kemiskinan mencapai level tingkat dewa sangat tinggi, dan juga akan meningkatkan angka kriminalitas. Bahkan tidak jarang kejahatan berkedok agama, ya, dengan proposal untuk pesantren, untuk kegiatan sosial, keagamaan, untuk bantuan, sumbangan dan sebagainya. Kadang-kadang itu kedok yang digunakan oleh oknum untuk, karena saking miskinnya bisa jadi, untuk memperkaya dirinya bisa jadi. Yang kedua, saudara-saudara kita adalah para buruh, para pekerja, para karyawan, ini sangat rentan miskin disebabkan saat ini ya banyak PHK. Ya, dulu kalau kita mendengar kampanye begitu, akan buka lapangan pekerjaan sekian juta, sekian belas juta, tapi yang terjadi adalah justru banyaknya PHK. Dan kemarin, semenjak pandemi kemarin, dikatakan oleh Badan Pusat Statistik ada sekitar
29 juta pekerja yang terdampak pandemi dan krisis ekonomi. Kalau kita hitung 29 juta dikali jumlah orang yang ditanggungnya, katakanlah 5 orang, maka ini akan ketemu 145 juta atau setengah penduduk negeri kita ini sedang mengalami kemiskinan, rentan kejahatan, rentan kriminalitas. Yang ketiga, telah cukup jelas dalam hadis di atas bahasanya bantuan yang dibutuhkan oleh kaum produktif rentan miskin, kaum pekerja yang di PHK, ini bukanlah aklatan atau aklatani, bukanlah 1 suap nasi atau 2 suap nasi, namun mata pencaharian sebagai sumber pendapatan supaya bergerak badannya, bergerak akal pikirannya, tidak nganggur begitu. Jadi bukan aklatan atau aklatani, bantuan langsung habis ya dengan 1 suap 2 suap nasi, tetapi sumber mata pencaharian atau pekerjaan yang layak. Nah, sampai saudara-saudara kita yang cerdas, yang pandai, yang punya potensi ini kemudian kabur ke luar negeri karena di sana lebih baik secara gaji, secara kesejahteraan, secara perlindungan, secara dan lain sebagainya. Yang keempat, apa yang terjadi jika tingkat kemiskinan, pengangguran ini dibiarkan semakin tinggi dan tidak teratasi? Benar, yang terjadi akan dorong saudara kita ini menjadi mudah sakit ya, mudah sakit, meningkatkan potensi kriminalitas ya. Jadi sedikit-sedikit bisa terjadi perang, konflik sosial di mana-mana. Yang kelima, bagaimana solusinya? Benar, solusinya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bersedekah bagi para orang kaya. Syukur apabila tadi jumlahnya pengangguran itu dihitung, ini juga ada dihitung jumlah orang kaya yang siap berzakat dan bersedekah, itu juga perlu dihitung. Dan hal tersebut bukan hanya sesuap nasi ya, sedekah itu, zakat itu bukan sesuap nasi, tapi berupa keterampilan, permodalan, penguatan kesejahteraan lainnya. Setiap satu orang kaya diandaikan ini menjadi problem solver, menjadi pemecah permasalahan kemiskinan, dimulai dari keluarganya dan orang yang ditanggungnya. Ibda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang engkau tanggung. Nah, inilah problem solver kita. Secara Islam mengatasi kemiskinan itu yakni dengan apa? Zakat, infak, sedekah orang kaya dimulai dari keluarganya. Karena apa? Ternyata risiko menjadi orang kaya itu dia kalau tidak nanti ingin di akhirat dimintai hisab, pertanggungjawaban yang berat, diwujudkan dengan ular botak hartanya, anakan juga begitu, atau diselika punggungnya, atau nanti akan dikalungkan di lehernya hartanya tersebut, maka dia harus peka terhadap lingkungannya, keluarganya. Siapa yang masih miskin, yang masih kondisinya ekonominya sulit, terjepit karena permasalahan tadi, fakir miskin, gharib, ibnu sabil, fisabilillah tadi, maka ini menjadi sesuatu yang pertalian sangat erat ya, antara orang kaya dan orang miskin. Ini harus ada kesambungan sehingga setiap satu orang kaya ini menjadi problem solver, menjadi pemecah permasalahan kemiskinan dimulai dari keluarganya, lingkungannya, sehingga terurailah kemiskinan ini dengan sangat baik. Baik, terakhir yang kelima, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan arti miskin sesungguhnya dengan cara terbaik pengentasan kemiskinan yang sebenarnya yakni bukan hanya aklatan au aklatan, bukan hanya sop nasi, bantuan langsung habis, tapi alangkah baiknya bisa berwujud pekerjaan, permodalan produktif, sesuatu yang ini bisa berkelanjutan sampai kita semua, masyarakat kita ini sejahtera, mandiri, adil.